saya ingat dulu sebelum ada Marvel atau apa segala macam. Dulu kenalnya Gundala, dulu kenalnya Godam, dulu kenalnya Rado, misalnya film, sinetron, belum ada kan. Jadi kita terbawa fantasi oleh para komikus yang gabungkan sekian puluh superhero dari mancanegara yang sekarang nggak bisa dicetak ulang. Golok Setan tetap menjadi satunya, tetap menjadi incaran karena itu saya hanya membeli apa yang pernah saya punya dulu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ketemu lagi dengan gua DJ. Ini episode perdana kita edisi spesial kolektor. Di sini kita sudah diundang untuk datang untuk melihat koleksi dari salah satu episode perdana. Adalah, silakan perkenalkan Mas. Halo, Made Surya. Apa kabar semua? Asik. Sebenarnya sih bukan kolektor ya, saya masih wannabe. Wannabe, oke. Apa yang saya punya sekarang ini sebenarnya adalah kenangan masa kecil saya. Asik. Ya kan? Tanpa sengaja nih hidup ngebawa saya untuk berpetualang ninggalin Indonesia tercinta selama 20 tahun. Ketika saya pulang, balik lagi ke sini, saya ngelihat koleksi saya hancur semua. Ada yang dimakan rayap, ada yang udah nggak terpelihara, ya. Lalu mulai deh ngutak-ngatik, ternyata ada beberapa yang masih bekerja. Ya contohnya kayak di belakang ini kita punya Laserdisc, kita punya VHS, kita punya Betamax, gitu-gitu ya. Termasuk item-items yang ada di depan kita ini, yang dimakan rayap tentunya yang berhubungan dengan kertas ya, komik-komik. Lalu yang dimakan karat adalah kalau remaja tahun 70-80 tuh ingat kita dulu kayaknya kalau udah punya robot-robot yang model kayak begini kayaknya udah asik masa banget. kecil gitu banget. Tar, sorry, sebelum lanjut. Oke. Berarti zaman kecil lo belum bisa disebut kolektor ya? Belum. Tapi lo sudah mulai membeli barang-barang ini? Terbukti dari satu buku saya, saya membeli sendiri itu tahun 79. Oke, apa? Buku wayang. Jadi dulu saya selalu senangnya wayang. Karena kenapa? Hadiah saya naik kelas dulu itu ada album cerita ternama. Oke. Ya kan? Di situ saya senangnya nggak tahu kenapa. Cerita wayang nih. Dulu saya masih tinggal di daerah Tomang, jadi perginya tuh ke Pasar Impres Senen. Oke, Di situ banyak banget buku baru, buku bekas. Buku yang benar kan? Komik. Komik, oke. Buku komik ya? Buku yang benar ya? Komik. Oke. Kalau bekas yang tipis, harganya masih 25 perak. Kalau yang bundel, itu harganya 50 perak. Mulailah saya beli. Koleksi. Karena zaman dulu tuh hiburan kita nggak terlalu banyak ya. Film, sinetron, belum ada kan. Jadi kita terbawa fantasi oleh para komikus yang mewakili rasa gimana sih ya. Ada superhero kecil kayaknya kita waktu kecil wah asik juga nih jadi superhero nih, pasti cewek-cewek pada senang gitu kan ya. Something like that. Kalau gitu kita satu-satu nih. Gua rada bingung karena Om Made ini banyak banget koleksinya nih, barangnya segala macam, kategori macam-macam. Kita batasin nih komik dulu aja ya. Ya. Mulai nih kita jadi yang menurut saya paling asik tuh dari genre superhero itu adalah Gundala dan Godam dulunya. Gundala tuh ada di sini. Gundala, ya kan? Ini edisi nomor satunya Gundala. Saya satu tuh cetakan pertama, ya, yang sekarang ini pastinya udah sulit didapatkan. Tar dulu, gue penggemar komik, cuman gue awam soal itu.
nyebut C1 tadi kan? Iya. Apa tuh? Bisa dijelasin nggak? Cetakan pertama. Oke. Jadi kalau setelah saya pelajari, mereka kan pakai plat ya. Oke. Ketika mereka membuat cetakan pertama, berarti tintanya masih tajam. Oke. Begitu dia buat cetakan kedua dan seterusnya, lama-lama mutu dan kualitas cetakannya mulai Buram dan sebagainya. Oke. dan lain sebagainya. Nah, para kolektor itu akhirnya saya ngejarnya cetakan pertama. Gitu. Oh gitu. Jadi Ya, secara value tuh itu Iya. mahal gitu. berarti C1 sampai C berapa tuh? C2 udah bandel, ada Oke. contohnya ya. Dan seterusnya kita nggak bisa menghitung. Oh gitu. Jadi yang Tergantung demand. Oke. Jadi perhatian orang C1 sama C2 ya. Iya, C1 itu tadi iya, plat cetaknya. iya. Cetakan Maksudnya cetakan pertamanya, misalnya begini. Dia nih jilid 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti cetakan keduanya dia bundel. Oh, oke. Entah oke, itu jadi 4 jilid jadi 1 atau A dan B. Oke, Nah, oke, kalau cetakan 1 kan nomor 1, 2, 3, 4. Iya. Dan yang paling menarik dari itu semua adalah covernya beda-beda. Oke. Nah, jadi kita kayak, wow, gue punya covernya dia loh, gini, gitu, Oke, yang ini, oke. gitu loh. Sekarang di saat itu kayak gini, gitu. Bagaimana bisa ngebedain C1 asli sama enggak? Bukan rahasia dapur kan? Bukan rahasia dapur. Oke, silakan. Nah, kalau kita bisa buka, ya, kita buka. Kelihatan ya? Perbandingannya beda dong. Oke. Di C1 masih kelang Oke. tintanya. Walaupun secara umur kertasnya sudah menguning. Oke. Ya, tapi dia masih, lihat dong. Ya kan? Nah, nanti di cetakan kedua, ketiganya saya ada di situ. Mulai berkurang. Oke. Hitamnya tuh udah nggak legam lagi. Oke. Karena mutu dari platnya itu sudah ada yang mungkin ya waktu cetakan dia berapa eksemplar ini, lama-lama menipis. Secara kasat mata kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Berarti di tahunnya kita lihat izinnya. Oh. Oke nih izin. Kelihatan ya? Saya nggak kelihatan karena saya Ini harus izin nih cari untuk kacamata teman-teman nih, untuk teman-teman yang berminat sama komik nih, simak baik-baik nih. Jurusnya dari Om Ade. Nah, lalu dengan adanya beberapa penggemar komik atau kolektor kelas kakap, mereka akhirnya ingin melestarikan kan. Nah, kalau misalnya kita pingin tahu siapa sih Hasmi pengarang Gundala itu, maka dibuatlah pencipta legenda Gundala. Siapa yang itu Hasmi? Kita bisa lihat di sini. Oh itu produksi sekarang ya? Ya, produksi sekarang di tahun berapa nih? Ada di sini tahunnya. Untuk mereka berusaha untuk bisa meregenerasi ini semua, gitu loh, supaya tetap legasinya tetap bertahan sampai generasi berikutnya. Oke. Seperti kita ketahuin kan, anak sekarang udah digital platform ya. Yes. Mereka baca-bacanya udah nggak fisik lagi gitu loh. Gimana caranya supaya mereka tetap bertahan dengan ini semua? Mereka melakukan cetak ulang seperti ini, ya. Kalau kita lihat ini ada Mahabharata, yang saya suka tuh wayang sebenarnya. Ini 40 jilid, Oke. ya. C1 nih cetakan pertama. Kita bahas satu-satu nih. Pastinya secara global dulu, Secara supaya global. tahu. Pokoknya ini Gundala, ini hanya Gundala yang ngeluarin buku ini untuk menjelaskan. Hanya Hasmi aja. Hasmi pencipta legenda Gundala. Tapi pada prakteknya zaman dulu kan belum ada copyright ya. Ya betul. Jadi dia muncul di Godam, dia muncul di seri lain tanpa ada itulah. Karena teman semua sebenarnya mereka. Enggak. Dari satu. Maksud gue yang cetakan sekarang menjelaskan komik-komik yang dulu cuma hanya ini ya. Iya. Hanya Gundala tok. Iya. Yang lain-lain itu enggak. Ada juga ini Mandala Siluman Sungai Ular. Oke. Lain lagi. Lain lagi ya, lain buku Penciptanya ya. adalah Paman. Iya. Ya kan? Mansur Daman. Iya. Nah, ini Ganes TH yang menciptakan Si Buta dari Gua Hantu. Oke. Jadi mereka ingin ngasih tahu lah siapa. Iya. Berarti beliau untuk mungkin untuk generasi sudah kita kali ya. Ya. Kalau pengen tahu ini siapa. Ataupun orang-orang yang seperti saya yang belum mendapatkan kesempatan untuk kan
kan membeli Tahu lebih dalam lagi ya. membeli masa lalunya itu. Betul, ya kan? betul. Pensiun mau apa? Wah, saya ingat dulu sebelum ada Marvel atau apa segala macam. Dulu kenalnya Gundala, dulu kenalnya Godam, dulu kenalnya Rado, misalnya kayak gitu loh. Nah, ini untuk Tahu lebih dalam. Oke. Oh iya ya, mengingatkan gitu loh. Mengkoleksi komik tuh uniknya begini. Kalau yang ada sekarang itu kadang-kadang 4 jilid, tapi yang tersedia di pasaran cuma jilid 1 sama 3. Kadang-kadang ada orang yang menunggu belasan tahun untuk dapetin jilid 3 sama 4-nya. Nah, ada juga orang-orang yang udah dapat langsung, tapi dia pengen upgrade karena yang ini robek. Oke. Mereka mencari kesempurnaan kan. Nah, jadi perburuannya itu yang seru ya. Yang seru. Yang seru. Kadang-kadang kalau kita ikut grup jual beli dan lelang di FB group itu rebutan. Bit-bitan ya. Bit-bitan, rebutan gitu loh. Sampai ya kadang-kadang suka, "Wah, enggak dong, saya duluan." Tapi kan selalu ada juri ya. Pasar untuk komik-komik lama tuh melalui apa biasanya? Selama ini yang saya ikuti karena begini ya, walaupun saya beli awal di tahun 79, tapi kan saya menghilang lama. Ketika pandemi kita di rumah nih. Terus ada salah satu teman saya yang mulai memperkenalkan, kalau mau nyari komik, dulu sebenarnya nyari komik tuh di Sarbini tuh ada mall Sudirman Sudirman. Nah, di lantai atasnya tuh ada toko-toko komik lawas, ya. Tapi karena ya tahulah ya lama-lama nggak banyak pengunjung apa segala macam, mereka mulai menggunakan Facebook sebagai sarana mereka untuk jual beli. Lalu mereka create lah grup jual beli, cerita silat zaman dulu lah apa segala macam untuk mengumpulkan orang-orang yang masih tertarik. Ternyata tuh ada ribuan orang. Oh iya. Ada ribuan orang dan sejauh ini kita nggak pernah ketemu nih. Mereka sering, saya belum ketemu. Nanti 3 hari lagi nih saya baru pertama kali diundang untuk ketemu dengan mereka. Ya mereka saling isi mengisi, mengupgrade atau cari yang bolong-bolong itu. Gila, gue nggak kebayang gue zaman. Gue juga hobi baca komik cuma nggak kebayang jadi kayak begini. Rekornya yang menurut saya fenomenal itu ada di serial Walet Merah. Itu berapa? 16 jilid ya. 16 jilid itu pernah dibid sampai 14 juta. 14 juta. Iya. Gila. Sebenarnya sih harus gimana ya? Kita harus punya kayak yang paling ngetop siapa sih? Kalau saya kan hanya mengoleksi kembali apa yang pernah saya punya. Ya kan ya? Dulu. Betul. Kebetulan yang saya koleksi yang top gitu tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lain ya. Menurut saya gitu ya. Nah, untuk bisa para generasi muda menikmati kembali, mereka sudah melakukan remaster, cetak ulang, ya dari Anjaya Comics atau dari Meta, tapi beliau sudah almarhum. Lalu ada juga Bumi Langit, itu beli itu dulu. Nanti lama-lama kalau misalnya udah mengerti, mulai mengkoleksi yang ini yang beneran kalau mau jadi kolektor tuh. Akhirnya at the end of the day kita pasti carinya cetakan pertama. Ini tantangan bagi Gundala. Ini tantangan dari Gundala. Ini yang versi aslinya ya? Iya, C1-nya. Koleksinya Om Ade ya? Iya. C1. Ini yang remaster. Remaster baru diterima, kira-kira saya baru dapatnya ini dari Bumi Langit, ya. Dan dicetak secara terbatas. Biasanya ada nomor berapanya, ya kan? Oke. Sehingga mereka berharap dengan limited edition itu nantinya akan menjadi sama seperti ini nilainya ke depan. Ke depannya. Oke.
Tapi udah sempet lo baca belum? Oh, udah sempat baca. Nggak, yang ini? Yang... Ini jangan dibuka karena ini udah ada. Oh, oke. Nggak, Terus ada yang bandelnya kan, ada yang Iya, bandelnya. iya. Nggak, maksud gua ada perbedaan feeling lo nggak? Sama sekali sama persis, hanya Oh, tas, ini udah di remaster dan ditusir kembali oleh seseorang bernama Pak Erwin yang memang sudah menjadi andalan Bumi Langit untuk merestorasi. tanpa mengurangi konten apapun dari sini. Tanpa mengurangi konten. Tapi secara ukuran berbeda. Ini gimana? Mereka mencontoh komik-komik Marvel. Oh, I see. Karena tujuannya kan untuk regenerasi, ya kan? Kayaknya mempunyai satu apa ya, bacanya gampang, Iya. ya kan? Nggak mudah sobek dan mutu dan kualitas dari ininya kan berbeda ya, kertasnya, gitu loh, nggak mudah sobek. Edisi digital juga keluar nggak? Ada dulu ya Ada. digitalnya, tapi mungkin akhirnya mereka akan takut sendiri karena udah dibeli kan ini sama Bumi Langit hak edarnya. Hak edar. Ada lagi? Ada lagi ya, seperti ini Trouble. Trouble itu sama kayak serialnya Laba-Laba Merah, menggabungkan sekian puluh superhero dari mancanegara yang sekarang nggak bisa dicetak ulang karena copyright. Oh. Jadi ini akan menjadi gimana ya, inceran kolektor gitu loh, karena nggak mungkin di remaster. Tambang emas nih, tambang emas. Itu senangnya wayang karena nilai luhur dari cerita wayang itu sendiri ya, seperti kita ketahui. Wayang itu mencerminkan karakter manusia, and so on. Tapi untuk mengumpulkan 40 jilid cetakan pertama ini, ya, wow, cukup ini loh. 40? Ya, nomor 1 sampai 40. Lalu dibuat remake-nya, remasternya, jadi 3 bagian ini. Sama. 40 ini di Ya. satu tuh. Sorry. Ini C1. C2-nya ada lagi, dia 13 jilid. Oh. Setelah ini ada, lalu dibuat yang format lebarnya. Iya. Format Berarti Om lebar. Ade nggak hanya koleksi satu hasil cetakan ya? Ada C1, C2 Ya, ya? jadi saya kadang-kadang punya 3 set, punya. Satu aja susah mau 3. Karena kadang-kadang gini, kita ngumpulin 40 jilid. Di pasaran lagi ada nomor 1 sampai 12. Terus nanti ada lagi orang yang ngejual nomor 8 sampai 15, dia nggak mau dibeli satu-satu. Oh, I see. Oke. Kayak gitu. Ntar, sorry. Gue juga baca ini Mahabharata, cuman gue nggak tahu, mungkin Om Ade lebih ngerti. Gue inget bukunya gede deh. Itu dia. Iya, bukunya besar dan gue belinya di apa dulu ya? Di terminal restoran apa? Padang Jaya. Nah, itu dia. Betul. Ini. Terus ada satu masa di mana Menteri Pendidikan harus mengharuskan kita. Sorry ya. Tamunya mondar-mandir, sorry ya. Sorry ngilang. mau ngambil koleksinya. Karena banyak banget, nggak mungkin masuk dalam kamera semua. Jadi ini sempat menjadi Kontroversial. keharusan untuk Membaca gitu. dia taruh di sini, mana sih? Bahwa ini edisi dari Pak, mana sih ya, lupa jadi dari situ loh gue. Saking banyak ya bingung. Saya pernah posting lah. Ya, ini Keharusan untuk perpustakaan sekolah. Sekolah ya, diharuskan beli ya? Ya, gue Diharuskan ingat. ada. Iya. Diharuskan ada. Gue inget nih, gue baca yang ini nih. Ini apa bedanya dengan ini? Dia kalau dilihat, dia disuruh gambar ulang, Pak, ini. Dari Baru. sini? Ini udah berbeda. Oh, beda. Beda, ceritanya sama, tapi beliau sudah mengalami kemajuan menurut saya. Oh, Jadi oke. dia ulang, gambar ulang. Oke. Gambar ulang. Oke. Gambar ulang karena mungkin ada kontrak yang berbeda ya dari apa namanya, perusahaan percetakannya. Oke. Ini Mahabharata termasuk harta karun komik ini. Menurut saya ya. Harta karun. Berburulah ini ya kalau lo mau melengkapi koleksi. Ini Si kalau Buta masalah dari Gua Hantu. oke. Si Buta dari Gua Hantu, ya kan?
si Buta dari Gua Hantu ini Berapa seri? menjadi ini kan dari awal 1, 2. Nah dia uniknya tuh dia awal-awal tuh 1, 2, 3, 4 walaupun apa namanya judulnya berbeda tapi dia terus nomor 5, 6, 7 gitu ya. Nah yang menjadi favorit saya adalah covernya ini, nggak tahu kenapa. Wih keren sih. Ya, ketika dia ketemu sama Reo manusia serigala pertama kalinya. Nah, itu menurut saya banyak kenangan saya di sini. Karena dulu yang koleksi itu tuh kakak saya gitu. Dan saya pingin banget ngelihat ini dilarang terus sama dia. Jadi saya benar-benar saya punya 4 yang nomor ini. Ada apa? Terus, Dilarang ada apa? nggak tahu kenapa saya amat terpesona dan Bukan, maksudnya dilarang sama kakak. karena saya saking sayangnya dia sama ini. Oh. Ya. Wih keren sih emang sih. Prestasinya. Ya. Terus dia buat remasternya lagi gitu. Dan masih ada ininya apa sayembara cergam udah dipotong gitu ya. Pemberitahuan berhubung karena si Buta dari Gua Hantu jilid 12 ini telah masuk sebagian dari jilid 13. Jadi nggak ada jilid 13 dia. Oh, gitu. Dari 12 langsung ke Dari zaman dulu 13 pantang ya. Kayaknya pantang dari zaman dulu. nggak tahu kenapa saya suka banget sama cover ini. Tapi ini C1 ini semua. C1. Dapatnya satu bundle gini enggak? Ini koleksi lama atau koleksi hasil bukuan? Koleksi lama. Koleksi punya saya rayap, kena rayap semua. Yang sisa-sisa tuh paling ada beberapa yang bisa saya tunjukkan, termasuk Donald Bebek dari nomor 01 album cerita ternama beserta beberapa Jaka Sembung. Yang lainnya hancur. Sedih. Saya ada fotonya. Nanti mungkin Nanti bisa kita insert ya. nanti. Ada fotonya pas ngeliat tuh di lemari jati pas buka. Sebel. Anggaplah golok setan. Golok setan oke. Ya ini tetap nih yang tadi walet merah nih. Walet merah. Golok setan sekalian berdua. Oke. Walet merah untuk bisa melengkapin ini. Ya seperti saya bilang tadi. Rekor kayaknya masih ini dipegang deh. Ketika lelang itu laku 14 juta. Satu lengkap. Oh lengkap. 16 jilid. Laku di 14 juta. Kalau nggak salah ya, pokoknya di atas segitu. C1. Golok setan tetap menjadi C1-nya tetap menjadi incaran karena itu menjadi awal Mandala. Barry Prima lah ya. Barry Prima betul. Sudah memerankan tokoh itu berapa banyak gitu loh. Tetap dan ini kebetulan saya dapat mulus. Mulus terus punggung komiknya masih ini ya. Iya. Masih rapi ya. Masih rapi. Buset, nggak kebayang dulu gue baca sambil makan pisang goreng. Hancur-hancuran loh ini, gila harganya luar biasa. Ada lagi mas? Saya rasa kalau saya kalau ini udah pasti lah ya tadi yang bentuk jago dunia ini kan jagoannya serialnya Hasim kan ini. Hasmi yang dicari-cari orang kan banyak ya. Ya bentuk jago dunia ini termasuk sama kayak Trouble yang tadi. Oh yang tadi Trouble ya. Ya. Karena jago dunia ada hubungannya dengan copyright. Jadi kayaknya zaman itu belum ada ya. Kayaknya sekarang nggak mungkin di remaster lagi. Nggak mungkin ya. Ini si Tolol ini sama pengarangnya dengan Jaka Sembung. Jadi ini menceritakan seorang Raden Palasara yang nggak tahu kenapa dia mempunyai kelebihan kesaktian gitu loh. Ini cerita bagus banget dengan kelebihannya dia gitu ya, yang kalau mungkin sekarang kita bisa bilang dia agak sedikit berkebutuhan khusus. Gitu loh. Jadi ada beberapa karya Jair yang akhirnya dia karena laku bagus, kita mulai ngikutin tuh, saya mulai ngikutin. Oh ada ini, sehingga dia ini menjadi salah satu yang dicari juga dan susah. Rare juga itu ya? Rare. Rare. Sebenarnya kalau saya baca ya, mereka itu berteman, lantas zaman dulu ya pinjam-pinjaman karakter lah gitu loh.
kan belum ada, kan kontraknya kan langsung sama ini. Jadi masing-masing mungkin dari mereka, ayo deh, nggak apa-apa pakai karakter gue. Tentunya setiap komikus akan mempunyai ciri-ciri sendiri. Misalnya kalau digambar sama yang lain, Gundalanya jadi agak sedikit krempeng. Nah, ininya jadi agak sedikit mancing gitu ya. Ciri-cirinya dia kan kayak Mike Tyson. Ya kan, rahangnya kotak terus ininya gitu ya. Ketika dilukis oleh komikus lain jadi agak gimana. Tetap ada bedanya. Ngomong-ngomong kalau Mazda siapa yang buat tuh? Mazda sama Jim Cartubi? Hasmi. Hasmi juga ya? Hasmi juga. Hasmi. Jadi Hasmi ngeluarin namanya Calong. Jadi jagoan anak kecil yang Kalong. saya Calong. Oh, calong ya? Bukan kalong ya? Bukan. Baru tahu gue calong nih. Itu ada tuh. Yang bisa ngomong binatang itu kan? Telunjuknya begitu kan? Ya kan, itu ya saya mimpi-mimpin jadi dia tuh. Lalu ada ini apa? Gundala, ada Pangeran Melar satu lagi. Iya. Hasmi juga tuh? Hasmi, Pangeran Melar, lalu dia masuk ke Maza. Gitu loh, kalau with NS ada Aquanus ya. Iya. Ada Godam. Tapi jangan salah. Mereka udah mencoba segala genre sebelumnya tergantung permintaan. Hasmi juga pernah membuat silat. Oh, oke. Nah, ya kan? Apa itu? Jaka Gemblung. Jaga Gemblung, ya kan? Dari Bukit Tidar. Nah, with NS juga ada Perawan Gembel di sini, ya kan? Hasmi juga ada Kerusuhan Bukit. Iya. Dia udah pernah nyoba-nyoba. Terus ada juga Roman, ya kan? Roman ya tahu. Teguh juga sama, ada macam-macam. Nah, ini Perawan Gembel, ya kan? Ini with NS. Goresan-goresannya mereka ya pastinya mengalami perubahan lah ya. Jadi begini, ada orang seperti saya nih ya, tidak dapat nggak ada yang lanjutin. Lalu maaf kalau saya meninggal gitu ya, orang di rumah ini rongsokan, kiloin aja atau enggak udah jual. Lalu para apa namanya penjual buku, nah, dia tahu dong, ini larinya kemana nih, yang ada segitu dia jual. Nah, terus ada juga yang seperti saya bilang tadi, mereka pretelan, gitu ya, pretelan, tapi nggak bisa dong harganya sesuai dengan kalau lengkap. Nah, itu kan tergantung dari masih nos nggak, new old stock apa nggak, ya kan? Terus ini jarang apa nggak, gitu loh. Itu harga tergantung itu sebenarnya. Nah, ketika sampai ke nos atau apa segala macam, udah nggak ada harganya itu. Nggak ada harganya maksudnya gini, 5 juta. Kalau mau ya syukur, kalau nggak ya udah. Atau 75.000 tapi bekas robek, bekas ini, bekas itu, X taman bacaan. Kan ada beberapa kolektor yang memang membelinya dari baru. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa, jadi kan macam-macam nih ya. Kolektor kan juga macam-macam ya. Menurut saya proses kuning apa segala macam dimakan usia itu menunjukkan bahwa itu otentik ya. Terus ada juga yang bilang nos nih, new old stock, cover dan pinggiran-pinggiran ininya masih jelas, masih bagus gitu ya. Nah, tergantung kita maunya gimana. Kalau saya kan kebanyakan saya pajang juga tuh di kayak gitu-gitu ya, dijadiin di frame, dipajang. Ada juga yang mempunyai satu kebanggaan, oh saya punya nos nih. Ada juga yang sekedar melengkapi. Iya, nggak penting deh, yang penting saya punya gitu. Ada juga yang begitu. Nah, itu harga dan tergantung dari kualitas dan tingkat kejarangannya. Kembali ke asal muasal kita dulu. Kalau saya pribadi ya, seperti saya bilang tadi, saya senang Gundala, Godam, tapi banyak lagi superhero yang lain gitu ya. Saya senang laba-laba merah. Tapi ada lagi yang lain sebenarnya. Yang saya ingin dalam fantasi saya itu ya,
seorang jagoan tuh kayak Jaka Sembung, dia bisa gini, bisa gitu, dia keliling Indonesia, jadi syiar, dia jagoan, dia gitu. Dalam pandangan saya, ketika saya melihat figur dia, oh beginilah seharusnya seorang jagoan tanda kutip gitu ya. Lalu di alam yang ada magisnya, ada apa segala macam, ada Mandala Siluman Sungai Ular. Nah, kan kalau kita ngikutin dari awal satu kayak seperti itu, ada Golok Setan ya. Golok Setan. Atau ini Jaka Sembung nih ya. Kita mesti terus ikutin tuh dari episode 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya gitu ya, sampai akhirnya kalah oleh serbuan manga atau dari Jepang gitu ya, sehingga beliau atau kualitas dari tangan beliau sudah menurun sehingga ya sudah habis gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tergantung ada ya, jangan minta raga ya. Saya serem dulu ngeliat dia di umur saya. Karya dia maksudnya ya. Karena terlalu acid banget gitu. Kayaknya wah, saya takut gitu kan ya. Saya beraninya cuma di situ, hayalan saya nyampainya cuma di situ, sehingga sekarang saya ingatnya cuma itu aja. Kalau ingin mengoleksi dia, karya dia, saya mesti mengoleksi sekian banyak. Gitu, mulai lagi, kayaknya nggak cukup nanti tempatnya. Nyambung. Jadi kalau dulu baru nih ya, tiap bulan keluar kayak majalah. Jadi ada di Pasar Baru, ada di Senen, ada itu. Jadi mereka nggak kayak Tintin gitu yang kita tahu tuh satu jilid. Enggak. Jadi kita nunggu. Kita nunggu. Itu seninya kan. Nah, nanti ada X Taman Bacaan. Atau orang seperti saya pada zaman itu, jual untuk ngedapetin yang baru, yang lain, judul lain gitu kan ya. Ya barter atau gimana. Kan kalau kita dulu kiloan ya. Betul. Ya kan? Tukang ini kilo sekalian sama komik-komiknya. Kadang-kadang pas kita pulang sekolah, kok dikiloin gitu loh. Jadi kecelakaan itu. Harga bandrolnya pasaran. Gelap. Ini gelap di Tokopedia ada yang jual berapa ya? Seenaknya dia ada berapa puluh juta gitu. Yang lihat dia. Sekarang kalau misalnya dia jual 100.000 aja satu udah 4 juta gitu kan ya. Tapi kan kalau lengkap dia pasti pingin lebih ini lagi ya. Gila. Dulu cuma 25 perak itu. Kalau ini 1 juta rebutan nih. Ini ya. Yang 3 ini. Gaya penjual. Ya kembali lagi ke kondisi bukunya, ya kayak Gundala ini kan awalnya dia cuma satu judul, 1 jilid tamat, ketika ini mungkin produsernya atau ininya ngerasa wow kamu udah saatnya buat 4 jilid, 6 jilid gitu. Sama seperti kayak Jaka Sembung, akhirnya dia bisa buat 10, 16 gitu. Awalnya satu. Ya dari segi bisnisnya begitu mungkin. Nggak, jadi saya dari SD memang suka ngelukis. Saya basicnya pelukis. Yang ditentang oleh, karena kalau dari nama kan Made ya, katanya orang Bali pasti bisa ini. Ternyata saya ngerasa asik aja kalau ngelukis gitu loh. Jadi ngelukis. Tapi seperti orang tua zaman dulu kan kayaknya mau jadi apa lo kalau gitu, kayak gitu ya. Jadi sedikit curcol apa ya. Jadi saya nggak konsentrasiin ke situ gitu loh. Nggak maksudnya pada saat itu beli komik itu memperhatiin itu juga. Oh iya dong. Oh iya. Iya. Terus akhirnya tertarik karena gambarnya. Lama-lama udah mulai ketagihan, mulai cari yang ceritanya asik nih. Gitu. Jadi berawal dari ilustrasinya dulu. Ilustrasinya dulu. Karena gini, kalau kita baca Eni Ero, namanya Susan
Susannya saya, Susannya Beda. 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 Tapi kalau kita misalnya membaca ini panci tengkoraknya dia ya panci Tengkorak sama. kayak gini. Betul, gitu. betul, betul. Pertama Hans Jaladara dengan panci tengkoraknya. Panci tengkorak ya. Ya. Kedua Pamuji MS, ada orang Jepang, bagus sekali arsirannya secara ini gitu ya. Ketiga tetap Ganestea. Dari segi ini ya, Segi apa? Kalau Profesional. Grafisnya. grafisnya. ya kan kalau kita belajar film kan sebenarnya moving pictures itu kan dari ini sequence-nya apa segala macamnya ya, untuk storyboardnya. Ya itu ya continuity-nya oke banget. Zaman dulu kayaknya amat detail ya. Amat detail. Kayak- Nah itulah yang saya bilang untuk buat 64 halaman, ya kan, dengan sedetail itu, dengan Padahal hitam putih kebanyakan. hitam putih. Satu warna. Gimana tuh, ya kan? Amer kalau udah ada, begadang pakai apa ya gitu ya? Maksudnya pasti kan ini banget ya. Iya. Jadi saya ngerasa wah kok saya suka ngelukis tapi kalau untuk jadi komikus kayaknya ini ya. Nggak pernah tertarik untuk membeli, Bukan selera. bukan selera. Tapi kan kayak kalau komik-komik Karena kita- seperti pertanyaan tadi, grafisnya yang saya lihat. kayaknya kan grafisnya lebih dark ya kalau yang ini ya. Iya. Kita punya ya. Benar loh. Kalau yang Jepang kan kayak terang. Ya, Kira-kira hanya garis gitu aja. Kayaknya menurut saya perjuangannya nggak seberat beliau-beliau ini ketika mereka harus dapat kontrak menyelesaikan sekian jilid. Ya. Gitu loh. Setelah saya lihat, oh ternyata ada yang ngejual ya artwork aslinya ya. Pas saya lihat, wah berarti mereka itu ngebuat sekian banyak dalam kurun waktu tertentu yang harus di deadline-nya masih ada gitu. Iya. Gila. Saya nggak tertarik untuk ke sana gitu. Jadi mungkin bukan di era saya juga. Di 90-an itu udah lenyap ini. Iya. Jadi kalau kenangan saya sama Mas Tri dulu di ujung rumah kita dulu ketika kita bertetangga tuh ada taman bacaan namanya Karim. Karim. Dari situ juga saya banyak tahu komik-komik. Nah, yang nggak terlalu ngefans, saya nyewa terus balikin. Yang penting kebaca lah ya. Baca, oh karakternya ini pesannya begini. Terus dia ada Hanky and Corporation gitu ya, ada beberapa yang wannabe yang mirip-mirip di bawah dia, alur ceritanya sama, misalnya begitu ya. Saya nggak beli itu, saya cukup baca dari taman bacaan. Sip. Tanpa terasa udah 5 lemari Komik 5 lemari. Total apanya nih judulnya? buku. Waduh, nggak tahu. Udah apa? Puluhan ribu. Udah susah ngitungnya udah. belum yang lain-lain, maksudnya ini kan yang bergambar ya. Iya. Tadi mana ya? Lagi? Yang nggak bergambar apa jenis novel? Masa diperjelas yang nggak bergambar sih? Masa diperjelas nanti lah itu next episode. Itu next episode lah itu. Next episode. Terus terang nggak tahu mereka kalau saya punya kayak gini. Iya. Terus terang nggak tahu. Jadi Mungkin pertanyaan simpelnya sembunyi apa enggak ngoleksi ini gitu kan? Gitu kan maksudnya gitu kali ya. karena setiap orang mungkin Simpenan. ada istilah kan gimana in bahasa Indonesia ya. Bagi sebagian orang ini rongsokan, tapi sebagian orang lagi itu harta karun. Yes. Gitu kan ya. Mungkin kalau orang-orang ngelihat GVC apa nih namanya? VHS, Iya. VHS udah ada Iya. 8K, 4K, Iya. ada Netflix, ada apa segala macam. Ini menjadi rongsokan buat Iya. mereka. Ya, tapi
kadang-kadang kita juga kembali ingin melestarikan kenangan. Terus ini ada Laserdisc yang dimana semua orang pasti dulu punya kenangan dengan colong-colongan nih. Ini colongan nih Basic Instinct. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Terus kadang-kadang kita juga pingin, ngelihat ya. Padahal ada di Netflix atau di seri-seri 4K-nya gitu ya. Tapi ini kan kalau menurut saya sound yang paling baik itu ya di Laserdisc. Gitu kan ya. Dilengkapin dengan teater apalah gitu-gitu akan lebih lain lagi gitu. Kayak chapter-chapter. Iya. Jadi jawabannya Bu Dos, keluarga apa enggak? Tanya mau Basic Instinct. Keluarga mendukung apa enggak? Oke, ini jawabannya ketika dia gini aja. Kalau saya lihat dari grup yang ada itu ada 5.000 orang gitu ya. Taruhlah 10% punya lengkap gitu ya. Berarti kira-kira segitu. Lalu dari 10% itu dia menyimpan dan yang benar-benar ngejar 10%-nya lagi ya. Jadi kira-kira 50 orang lah. Yang punya hanya yang satu. 40 gitu ya menurut pemikiran Iya, itu hanya perkiraan persisnya kita pernah tahu. Yang gitu. lengkap gitu ya, yang lengkap. Sehingga ada yang berani pasang bandrol di salah satu toko online yang nggak bisa saya sebutin, ya dia bandrolnya tinggi gitu. Karena saya cukup merasa beruntung bisa mendapatkan lengkap itu karena di masa pandemi saya benar-benar nggak punya kegiatan lain, bepergian nggak boleh. Jadi ya saya gitu aja lewat online loh, berburu. Berarti maraknya mengkoleksi komik ini diuntungkan dengan adanya online nih? Banget. Sebelumnya ya seperti saya bilang tadi, mereka punya toko dan effort kan ya kalau ke sana ya. Kalau di sini mereka sudah mengedukasi kita dengan keterangan yang details. Ini ada bekas coretan, ada yang robek di foto gitu ya. Ya jadi tergantung pembelinya mau apa enggak. Iya. Mulailah cintailah lokal produk komikus kita tuh banyak memproduksi selain ini gitu loh sebenarnya. Itu kan era Shinchan, era siapa ya? Kung Fu Boy segala macam yang menghancurkan ini. Nah, jadi mereka ini para pai tua ini berusaha sekali untuk menghidupkan kembali komik Indonesia. Tuh. Ya kan? Betul. Komik Indonesia karena ada Apri yang menjadi ilustrator Storm di luar negeri. Orang berebut untuk minta tanda tangan dia. Komikus kita itu bagus. Talented, very talented gitu ya. Apalagi dengan adanya teknologi. Gitu loh. Tapi kok nggak berbunyinya di sini ya? Mungkin di kalangan komikus ya, tapi secara umum masih ya kan nggak selamanya harus ini ya. Harus ada kayak kemarin saya datang pet yang di BSD tuh, dari mulai ayam, mulai ikan, mereka gabungkan ternyata terbesar di dunia. Nah, event-event seperti itu masih digabungkan, ada yang nari, ada ini digabungkan, baru bisa. Ya komik sekarang berkomik lawas itu kan selalu menjadi bagian dari event komik besar, gitu ya. Kalau kita kayak nanti 3 hari lagi saya akan ketemu, kalau saya lihat ya orang-orangnya itu juga, ya kan? Mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara bagaimana caranya supaya ini hidup lagi lah paling nggak. Ya kan, mesti ada satu museum yang menceritakan historinya. Siapa sih Hasmi? Ya kan, terus Gundala tuh gimana? Ya kan, udah diproduksi berapa kali sih? Gundala Teddy Purwa udah pernah memerankan dia. Lalu kemarin ada remake yang karena dan semuanya berubah tuh ceritanya dari awalnya. Pesannya, sehingga banyak komikus kolektor lama ngerasa
kok nggak sama sih? Iya, Gitu loh. iya, Padahal betul. kan tujuan secara bisnis kan ingin menggait Oke. ini baru gitu loh. Dia mau menciptakan satu figur baru, siapa itu Gundala gitu loh. Menurut saya sangat layak sekali. Karena value-nya satu ya. Kedua, dulu Ini agak pegel ya, nggak apa-apa. bapak saya itu selalu marah-marah Ah, kalau saya koleksi beli komik. Apa itu nggak ada artinya tuh ya gini gitu ya. Tapi ternyata goresan-goresan beliau, bayangin nggak? Buat 16 jilid, 64 halaman, ya dengan wow. iya. Lalu dengan tulisan value-nya sekarang nggak ada. Pramudia Anantatur atau apa segala macam nggak sebagus ini. Oh gitu ya. Kayak gitu. Yang membedakannya berarti kenangannya yang mahal ya. Kita Dari ngalamin ini segi kan. artnya juga. Oh iya. Setiap goresan kayak misalnya ada Mahabharata dari Iya. Prasasti, keluar lagi Mahabharata dari seorang Teguh Santosa. Betul. Ya kan? Goresan beliau Iya. sangat berbeda gitu ya. Cuma yang dibilang Bapak Wayang Indonesia kan tetap R.A. Kosasi. Kosasi, betul. Maksudnya goresan itu terasa berharga sekarang ya. Zaman dulu katanya cuma baca doang, kita nggak pernah sadar ada itu. Iya, dan apa namanya? Original itunya mahal sekali. Artworknya. Original artworknya tuh ada yang punya. Iya. Dan mengkoleksi. Saya hanya ada beberapa gitu ya, karena ayah saya kebetulan kolektor lukisan. Ya saya dapetnya Botero aja 2 tuh, sama apa yang lain itu siapa gitu. Karena saya bisa ngelukis, jadi saya nggak ngerasa ngapain punya lukisan orang, lukis saya sendiri gitu kan. Sip. Tapi kalau untuk membuat komik, wow itu benar-benar gimana ya, saya Beda ngebayangin. konsentrasinya. Iya bisa Oke. buat 16 jilid gitu ya. Pusing juga. Mainan. Nah, ini Ya, boys will be boys. asik. Ya kan? Boy. Ini gue mainin kecil nih, tapi gue nggak tahu sama sekali ininya. Jadi ini adalah seri yang kalau dipakein baterai besar di belakang ini, ya, tentu dia bisa berjalan, ngekok, dan dia keluar, dia nembak. Oke. Dadadadadadad. Oke. Cuma gitu aja. Basic banget, ada dinamo, baterai, penggerak. Nah, saya nggak ada baterainya sih ya, yang ukurannya ini ya. Sebenarnya ini masih bisa jalan. Nah, kalau kita lihat value-nya, gini. Jadi saya ngeliat di eBay, terus saya kemarin kebetulan waktu ke Jepang, saya datang ke museum ya. Museum ini. Wow, satu rumah dijadiin museum. Oh, iya? Masuk bayar, harganya gila, dan rebutan orang sampai sekarang. Nah, pertanyaan gue kalau tadi penjelasannya cuma gini doang, kenapa harus mengoleksi segini banyak? Karena dari masing-masing eranya itu, kita kan pernah dibikin amazed oleh Teknologi WhatsApp itu ya ini ya. di tahun pertama kita berpikir bahwa ada robot, ada ruang angkasa, ya kita dibawa imajinasi kita bahwa inilah yang akan ada di sana. Jadi ini julukannya space robots. Oke. Ini astronot, ya kan? Ada mukanya, Oh, iya. ya kan? Masih gambar aja nih. Nah, nanti kalau jalan nih ada iya. ini ya gitu. Gambar kan. bumi ya apa sih? Sehingga perusahaan waktu itu Horikawa Jepang memproduksi dan dia benar-benar menjadi legend karena dia yang menggunakan tin toys. Bedanya ini keluaran 70-an ya. Ini 70-an ya. Ini udah barunya nih. Ini tahun berapa? Ini udah buatan tahun 80-an, 90-an ini. Udah baru. Ini 70-an 80. Oke. Ada pengkategorian nggak nih kayak model komik gitu kalau soal robot ini? Misalnya ini barang ini yang dicari banget gitu misalnya. Ya, dari 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90-an udah Bandai. Oh iya, Bandai ya. Udah masuk apa namanya Jepang. Jepang betul. Nah, Jepangnya udah nggak kayak ini Jepang, tapi nggak gini lagi gitu loh. Nah untuk para kolektor karena ini terbuat dari seng, ya kan, musuhnya kan korosif ya. Ya betul, karat itu. Nah saya biasanya merefurbish ini.
Oh, Jadi kayak ini saya refurbish, saya chrome ulang. Ada bagian apa yang saya iniin. nggak mengurangi nilai itu nggak? Harus punya yang ini buat pajangan seumur hidup aja gitu loh. Ya yang lain bisa. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Lapis 1 konsumsi sendiri. Ini satu, itu ada lagi satu. Tuh. Jadi kalau mau koleksi jangan satu ya. Ada yang satu kita pertahankan, ada yang satu memang nggak tahu deh. Itu dia. Oke. Kalau memang ada teman baik banget atau ada apa banget yang membutuhkan, saya butuh nomor 2 dong. Saya punya 3 biji gitu ya. Ya udahlah. Yuk, siapa tahu nanti saya butuh nomor 1-nya dari judul lain, dikasih juga sama beliau. Gitu. Ya kan, sebagai bahan barter, sebagai bahan barter. Nah, ini memang mainan zaman kecil ya. Gue sih inget yang ini nih. Ini hadiah bokap kalau lagi jalan-jalan. Value-nya juga. Value-nya juga nggak seberapa zaman itu ya. Zaman itu enggak. Nah, kalau sekarang berapa value-nya? Kira-kira, perkiraan. Di eBay ada. Kalau di dalam negeri itu kan pasti dapetnya yang kayak gini ya. Korosif, udah karatan ya. Udah nggak lengkap atau segala macam. Saya pernah lihat di eBay yang paling top itu 32 juta. 32 juta? Yang model seperti apa? Model-model ini. Nih, kayak gini. 30 juta? Ya bisa ya, tapi masih box ya. Iya. Oh, masih box. Masih box. Kalau terbuka begini? eBay apa kita nih? Wah, nggak ngerti, kita lah. Kita terselubung, tergantung nih. Ini kan masih oke ya. Oh, apa kelengkapan dan keutuhannya masih pengaruh ya? Saya bisa bilang ya. Robot. Lo yang masih nyimpen, lo bongkar gudang lo. Robot jangan dibuang. Ini aja bisa jadi peneliti dalam harga sekarang nih, gila. Ini segmented banget. Jadi ada sebagian orang yang memang benar-benar rela ke luar negeri. Ini kemarin saya yang ini dapatnya di Bangkok. Buset. Yang sama yang saya taruh di sana dapatnya di Amsterdam. Buset. Dapatnya orang-orang beli apa? Wih, dapat gitu loh. Jadi ya gitulah. Yang ngetop top of the line itu Horikawa. Terus nanti dia dibeli, dia mengalami ini, dia ganti lagi. Nah, ganti lagi terus nanti direpro sama udah made in China. Hong Kong dulu baru China. Taiwan. Di situ banyak tuh koleksi ntar ya, di insert tuh situ koleksi banyak banget. Di kamar sebelah sana. Kamar sebelah juga banyak. Waduh, buset deh. Kira-kira ada 300 lah. Hah? Yang punya robot-robotan. Asal malam buset. gayub aja nih mereka. 300. 300 kaliin 32 juta. Saya belum punya yang segitu. Saya belum punya yang segitu. Makanya saya bilang tadi, yang punya di rumah jangan dibuang. Mau kontak Mas Made boleh, kalau yang belum ada kelihatan ke sini. Jadi saya pernah korespondensi nih sama kolektor dari Denmark gitu ya. Oke. Nah, terus dia mau jual ke saya gitu ya. Dengan santainya dia bilang, yaudah deh, kamu bayar 3.500 aja. $3.500 lu bayar. Satu? Iya. Oh, shit. Langsung tut, diem. Gila. Iya, jadi ya begitu lah, nggak ada harganya nih. Nggak ada harganya. Terus kadang-kadang di grup kita gitu ya, saya nanya, ada yang nanya gitu, ini value-nya kira-kira berapa? Ada, nanti ada yang ngasih tahu, gini. Wah ini ininya begini nih, ininya udah begini. Wah, spesifik banget. Pokoknya gelap lah, sesuai kesepakatan dan jodoh lah kalau misalnya harga kan. Jadi kalau barang koleksi sebenarnya kayak gitu. Iya. Oke, ini baru dua koleksi ya, dari satu banyak yang koleksi ini niche banget ya, apa namanya? Iya. Spesifik banget penggemarnya, tapi ternyata ada yang Ada. jangan dipikir nggak ada kerjaan, mau koleksi robot sebanyak 300 biji, lo bayangin robot yang Ini sesuai zaman. Sesuai zaman saya ada di kamar sebelah. Koleksi kita dari F-Track gitu. Terus film 8 mili. 8 mili. 4 proyektor. Terus lalu berlanjut ke Betamax. Serial itu tuh Blood Death. Serial Triotara. Ya. Yang bisa dinikmatin dari
Betamax saya 7. Oke. Nah, terus langsung ke GVC, VHS ya. VHS tuh kayak Achtung Baby yang lebih besar kan. Ya. Sesuai zaman. Habis itu VCD, ya kan? VCD terus DVD. Terus ini Laserdisc dulu. Baru dia menyusut menjadi Kecil. VCD. Terus akhirnya di Blu-ray. Habis Blu-ray dia langsung ke File atau digital. streaming. Streaming. Netflix waktu saya di Amerika dulu dia menyewakan ini DVD dikirim lewat pos. Iya. Gitu. Nanti balik baru boleh ini lagi. Ngasih filmnya juga. Iya, Film bener. film benar, original. Film bener. Kan ada bajakan. Iya. Kan? Ada bajakan. Sok nggak nangkep Pak. Itu sok nggak nangkep nih Muhammad. Tapi ini semua hunting sekarang atau memang udah koleksi pribadi zaman dulu? Ada kebanyakan koleksi pribadi zaman dulu. Oh gitu. Koleksi pribadi zaman dulu. Jadi ini ada Sony Handycam mulai dari yang Betacam ya. Iya. Betacam yang kopernya aja berat banget Betul, sampai kita high edge bawa ya. begini sampai akhirnya kecil. Dia ke akhirnya Sony TR berapa tuh yang udah yang Untuk udah bisa audio yang di sini nih, udah puas koleksi segini? nggak ada puasnya kalau audio sih. Masih ada yang cari? Ya tergantung budget ya, maksudnya. Saya pernah datang ke teman kakak saya ya, itu speakernya aja ratusan juta. Iya kan? Ada yang 1 M kerendam banjir waktu tahun baru itu tuh. Kalau itu high end itu ya kan, tapi kan yang saya cari itu sebenarnya kan lawasnya. Iya, maksud saya udah cukup puas belum koleksi barang Ada lawas? yang di atasnya lagi belum. banyak. Ini reguler aja. Iya. Untuk ruangan segini ya nikmat. Nikmat. Sip. Ada lagi mau dijelasin dari sini? Nggak ada sih. Koleksi film-film rahasia mau dikeluarin? Nah, Lah kok ketawa? Nggak apa-apa, dikeluarkan silakan. koleksi apa? Udah pada gede ini semua. Nah, jadi saya tuh kan kebetulan dulu pernah sekolah film. Jadi saya seneng-senengnya tuh kayak Francis Ford Coppola. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Ya, betul. Nah, dulu kebetulan dosen saya almarhum tuh selalu putar itu film nanti buat ininya gitu loh. Menurut kamu gimana? Buat referensi review dan referensi bedah film lah. Bedah film. Terus Coppola menurut saya ya begitu deh. Pada saat itu beliau tuh katanya Rumblefish, Black and Oh, White iya. ya. Matt Dillon sama Mickey Rourke. Terus belum lagi yang lain-lainnya lah yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Nah, ketika masuk era DVD, kita udah mulai kerasukan film seri, Iya. ya kan? Ada beberapa film yang harus kita nonton di bioskop. Ya. Lalu dengan adanya streaming dan harga equipment 60 inch apa segalanya udah makin murah, jadi orang di rumah bioskop udah lain. Eranya udah berubah. Apalagi selain dua ini tanpa harus menunjukkan barangnya, sebutin aja. Koneksinya ya kayak audio system. Oke, satu terus audio system terus. Ya jadul ya. Jadul. Apalagi ya, saya punya banyak poster, saya Poster. punya banyak postcard ya, Postcard. aneh deh pokoknya. Oke, Kayak gitu apalagi? ya. Orang nggak kepikir. Perangko sih belum. Perangko. Ada, oke, Tapi apalagi? kalau perangko itu sebenarnya milik bapak saya. Oke. Jadi diturunkan ke saya karena yang lain nggak mau. Oke. Dan lukisan itu ada Lukisan, foto, oke. ya, ada siapa lagi ya, Fandi. Apalagi? Video? CD, video dan lain-lain banyak. Ya, nanti. Nggak usah tunjuk, kita kategorinya dulu aja nih, apalagi? Tadi Mas nunjukin apa tadi Mas? CD. Kaset. Oh, apa lagi? Vinil. Vinyl tapi ya di sana tempat di lain. Apa lagi? Yang berhubungan sebenarnya dengan itulah ya, yang namanya quality time pada masa dulu tuh saya ngerasa waduh betapa indahnya di tiap genre musik di tahun
di tahun sekian didengarkan dengan peralatan yang dibuat di tahun itu. Iya. Gitu dulu. Tapi dulu nggak sempet dagang kan? Nggak sempet dagang. Gila, koleksinya Pingin banget jadi pedagang. Makanya koleksinya Pingin banyak banget, jadi gila. pedagang ya. Tapi nggak pernah berhasil gitu. Yang punya ginian zaman dulu tuh cuma di Blok M yang di emperan tuh ngejual kan. Tahu. Segala barang ada kan gitu. Ada sama yang dekat bowling tuh. Nah, gitu. Ada pasar masuk kan, Wah, belakangnya gila, Susu gila. Surya. Iya, betul. Ada. Jadi untuk episode ini cukup 2 dulu kategori. Ya mungkin sedikit kita tambah di belakang. Tapi janji Mas Made ya, next episode kita masuk ke kategori lain ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Kalau kita perhatikan dari tahun 10 tahun yang lalu gitu ya, nilainya misalnya ini satu harganya 100.000 gitu ya. Sekarang udah 400.000. Misalnya gitu ya. Dan selalu naik value-nya. Semakin saya dapetin koleksi yang bagus, yang nos, ya, saya berharap value-nya makin tinggi di satu saat nanti. Tapi kalaupun sampai, jadi ada kejadian banyak kolektor terlambat untuk melepas, lalu anaknya nggak mau nerusin dan lain sebagainya. Ya saya udah bilang sama teman-teman jadi museum aja deh. Ya, sehingga legacy dari seorang Hasmi dari apa itu lebih dikenal. Berarti value-nya udah beda lagi. Udah beda lagi. Bagi seorang kolektor, Kepuasan seorang kolektor mungkin ketika mendapatkan apa yang dia mau, Yang diburu. ya kan? Setelah itu dia nggak mikir lagi untuk menjual apa segala macam. Kalaupun ada yang membeli harga tinggi bonus lah ya, anggaplah. Belum tentu juga. Belum tentu juga, salah. Nah, jadi ada istilah lebih baik nyesal membeli daripada tidak membeli, Iya, betul. gitu loh. Jadi dari seorang kolektor kelas wahid Indonesia, Pak Andi Wijaya, saya pernah dibilang, Pak Made, lebih baik nyesal membeli daripada ya kan? Karena nggak mungkin lewat lagi tuh kalau udah sampai ke kolektor, udah disimpan aja kan dia. Ini baru sebagian kecil dari koleksi Om Ade ya. Ada lagi yang mau disampaikan Om Ade? Saya nggak bilang Om Ade ini kolektor ya. Oh, enggak. Saya Hanya juga salah nggak satu. merasa ter. Betul. Saya nggak pernah merasa sesuai dengan kebutuhan kuping saya. Betul. Ya kan? Kebutuhan kuping saya, kebutuhan ya itu seperti tadi, saya hanya membeli apa yang pernah saya punya dulu. Betul. Gitu lah. Kalau masalah jumlah, ya karena itu tadi sifat dasar manusia nggak ada puasnya. Pada puas ya. Kadang-kadang setannya lebih ini kan, ya dia aja dulu, gitu. Ya seperti itu. Tapi perasaan masalah kita nggak pernah selesai ya Om Ade ya. Zaman kecil kita mikirin uang jajan, sekarang juga mikirin uang jajan juga untuk nyari koleksi. Iya, saya sampai punya mainan basket yang dipencet tuh. Tahu. Belum. Tahu. Helikopter, Iya. terus pistol-pistolan yang dari Teen Toys, masih ada itu. Barang masih ada ya. Masih ada. Next episode ya. Ini baru sebagian kecil nih. Masih ada. Kalau kita garap semua panjang banget pasti nggak selesai. Mungkin cukup sampai di sini dulu gitu kan. Ada lagi mau disampaikan Om Ade? Tetap lestarikan karya anak bangsa. Oke. Ya kan? Tanpa kita sadari itu sebenarnya teman-teman komikus muda maupun yang lawas tetap memproduksi. Jadi bagaimana caranya ya kita harus mencintai produk. Bagaimana kalau kita bisa maju kalau itu tidak dibeli? Yes. Gitu. Estate yang keren. Jadi sekali lagi gue bilang Om Ade bukan enter. Jadi kalau teman-teman punya koleksi yang lain nih, mau ikut ngomong di sini silakan saja datang. Iya kan, nggak mending kan? Oh iya, makin banyak makin asik kan? Makin banyak makin asik. Oke. Kalau begitu cukup dulu sampai di sini. Om Ade udah janji untuk episode berikutnya kita akan ngomong di koleksi Om Ade yang lain. Banyak banget tersebar di berbagai lokasi. Oke. Kalau gitu thank you Om Ade sama-sama. untuk waktunya. Ya. Ketemu lagi di episode berikutnya Pasti. ya. Oke, Retrois. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.